Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi balik lagi bareng saya Triduta Dewananda Kata. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi konsep program, eksekusi program, dan pengelompokan jenis operasi set instruksi. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita simak ke videonya. Konsep program. 1. Konsep umum. Pemrograman adalah urutan langkah, prosedur, atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis, berencana dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. 2. Konsep IT. Pemrograman adalah urutan langkah prosedur yang diwujudkan dalam bentuk instruksi-instruksi pemrograman yang diberikan kepada komputer tersebut dapat menjalankan suatu fungsi untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Definisi komputer itu sendiri adalah suatu alat yang fungsinya menerima masukan data, memproses data tersebut untuk menghasilkan informasi kepada user. Pada komputer, sifat pengolahan data dapat diubah-ubah kapan saja berdasarkan program yang diberikan untuk melakukan pengolahan data tersebut. Ciri-ciri komputer yaitu adanya yang jelas ada input dan output ya. Contohnya kayak keyboard, monitor, dan lain-lain. Kemudian ada juga contoh pemrograman. Pertama ada pemrograman BIOS, yang kedua pemrograman operating system, yang ketiga pemrograman bahasa program atau kompilan, yang keempat pemrograman untuk menghasilkan aplikasi umum, yang kelima pembuatan aplikasi administrasi, perkantoran, keuangan atau database dan pemrograman lainnya ya. Kemudian yang keenam pemrograman web, yang ketujuh pemrograman multimedia, dan yang terakhir pemrograman aplikasi robotik atau mesin industri. Eksekusi program. Pertama, setiap siklus instruksi, CPU akan membaca instruksi dari memori. Pada CPU yang umum, suatu register yang disebut program counter atau PC dipakai untuk mengawasi instruksi yang akan dibaca. Selanjutnya secara berurutan, yaitu instruksi yang terletak pada alamat yang lebih tinggi berikutnya di dalam memori. Contoh, masing-masing instruksi menempati sebuah word 16 bit di memori dan anggaplah bahwa PC di start pada lokasi 300. Maka CPU kemudian akan membaca instruksi pada lokasi 300. Siklus instruksi selanjutnya, CPU akan membaca instruksi dari lokasi 301, 302, 303, dan seterusnya. Urutan dapat berubah, sebagai contoh apabila ada proses interput dari perangkat lain, atau input-output memori. Cara kerja CPU mengeksekusi program. 3 siklus fetch dan 3 eksekusi. 1. Program counter atau PC berisi 300 alamat instruksi pertama. Kemudian alamat ini dimuatkan ke dalam instruction register atau AR. Sedangkan memory address register atau AR dan memory buffer register MBR diabaikan dulu. 4 bit pertama di dalam IR. Ingat, format instruksi 16 bit mengindikasikan bahwa akumulator atau AC akan dimuatkan. 12 bit sisanya menentukan alamat dalam memori, yaitu 940. PC dinaikkan nilainya, dan instruksi berikutnya akan diambil. Kemudian isi IC yang lama dan isi lokasi 941 ditambahkan, dan hasilnya disimpan di dalam IC. Kemudian PC dinaikkan nilainya, instruksi berikutnya akan diambil, dan yang terakhir isi IC akan disimpan pada lokasi 941. Penjelasan. 1. Program counter atau PC adalah prosesor yang di dalamnya terdapat alamat instruksi yang sedang dieksekusi pada waktu itu. Program counter juga menyimpan register yang menunjuk ke instruksi berikutnya yang harus diambil dan dijalankan. 2. Instruction register atau IR merupakan tempat untuk menampung instruksi yang akan dieksekusi. 3. Akumulator atau AC merupakan register penyimpanan sementara operand dan hasil operasi ALU. Namun, memiliki fungsinya yang lebih spesifik adalah tempat penyimpanan sementara hasil suatu operasi aritmatika atau logika, kemudian tempat memasukkan nomor layanan interupsi untuk keperluan pemesanan sebuah layanan interupsi, dan yang terakhir tempat menyimpan bilangan yang dikalikan dan setengah bagian terkecil dari suatu perkalian. Untuk contohnya seperti ini, seperti di gambar, kalian bisa lihat untuk contohnya. Kemudian set instruksi. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap interaksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau machine code karena hasilnya juga berbentuk binder, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Untuk konsumsi manusia atau programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah untuk dimengerti oleh manusia. Sebuah instruksi terdiri dari sebuah opcode, biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan seperti dari mana asal operand dan kemana hasil-hasil akan ditempatkan. Subjek umum untuk menspesifikasikan di mana operand berada
yaitu alamat-alamatnya, disebut pengalamatan. Pada beberapa mesin, semua instruksi memiliki panjang yang sama. Pada mesin-mesin yang lain, mungkin terdapat banyak panjang yang berbeda. Interaksi-instruksi mungkin lebih pendek dari memiliki panjang yang sama seperti atau lebih panjang dari panjang Word. Membuat semua instruksi memiliki nilai panjang yang sama, lebih mudah dilakukan dan membuat pengkodean yang lebih mudah, tetapi sering memboroskan ruang. Karena semua instruksi dengan demikian harus sama panjang, seperti instruksi yang paling panjang. Kemudian ada format instruksi. Suatu instruksi terdiri dari beberapa field yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai format instruksi. Untuk contohnya seperti ini. Kemudian pengelompokan set instruksi. 1. Data processing atau pengolahan data. Instruksi-instruksi aritmatika dan logika. Instruksi aritmatika memiliki kemampuan untuk mengelola data numerik. Sedangkan instruksi logika beroperasi pada bit-bit word sebagai bit bukan sebagai bilangan. Operasi-operasi tersebut dilakukan terutama untuk data di register CPU. Kemudian data storage atau penyimpanan data. Instruksi-instruksi memori. Instruksi-instruksi memori diperlukan untuk memindah data yang terdapat di memori dan register. Kemudian ada juga data movement atau perpindahan data. Instruksi input-output. Instruksi-instruksi input-output diperlukan untuk memindahkan program dan data ke dalam memori dan mengembalikan hasil komputasi kepada pengguna. Dan yang terakhir, kontrol atau kontrol. Instruksi pemeriksaan dan percabangan. Instruksi-instruksi kontrol digunakan untuk memeriksa nilai data, status komputasi, dan mencabangkan ke set instruksi lain. Oke guys, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan kata atau kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.